أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik pelajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang kita banggakan di dalam kehidupan kita ini, yang pantas kita bangga adalah akhlak. Sedangkan yang lain tidak bisa kita banggakan. Rupa yang tampan adalah bukan usaha kita. Mungkin karena orang tua kita tampan, ganteng dan lain-lain. Kemudian kekayaan yang kita miliki juga tidak bisa kita banggakan. Sebagiannya karena warisan. Yang kita banggakan, yang patut kita banggakan adalah akhlak yang mulia. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk 10 tahun yang akan datang, peran kita sebagiannya digantikan oleh robot. Kalau pintar dan cerdas, kita kalah saing 10 tahun yang akan datang. Sekarang robot bisa diaplikasikan khutbah di gereja-gereja, bisa menyampaikan pengajian-pengajian. Pertanyaan tidak perlu mereka pikirkan, jawabannya sudah ada semua. Kalau hanya kita andalkan adik-adik kecerdasan, pintar, 10 tahun yang akan datang kita kalah saing, kalah pintar, kalah cerdas dengan robot. Namun apa yang akan kita banggakan? Salah satunya dan satu-satunya yang kita banggakan adalah akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berakhlak yang mulia. Akhlak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkanlah, praktekkanlah akhlak yang mulia. Insya Allah kalian akan sukses dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun kalian akan sukses. Karena ciri-ciri orang yang beriman sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna iman seorang yang beriman adalah akhlaknya yang paling baik. Di masa Rasulullah SAW pernah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki lewat. Nabi berkata, Nabi bersabda, maukah kalian tahu siapa yang baru lewat tadi? Yang baru lewat tadi adalah ahlu surga, penduduknya surga. Para sahabat melihat biasa-biasa saja orangnya. Salah satu sahabat minta izin menginap di rumah seseorang yang Nabi mengatakan itu ahlu surga. Malamnya tidak tahajud, siangnya tidak puasa Senin Kamis, tidak duha. Tetapi apa? Dia menjaga lisannya. Akhlaknya adalah menjaga lisannya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak yang mulia akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Bahkan akhlak yang mulia, orang yang akhlaknya mulia, di dalam Sunan At-Tirmizi dijelaskan, la yablughu maqamis sa'in wal qiyam
orang yang akhlaknya mulia akan memperoleh pahala seperti orang tahajudnya malam dan siangnya berpuasa dengan puasa sunnah. Kita cukup dengan akhlak yang mulia, kita bisa sampai derajat seperti orang yang tahajudnya malam dan siangnya puasa sunnah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana akhlak yang mulia? Yang pertama, kita umat Islam. Yang pertama, menghargai orang yang paling tua dari kita. Terlebih kalau kita di dunia pendidikan ini, orang yang paling tua di sini adalah guru-guru kita. Maka dia pengganti dari orang tua kita. Mereka memegang amanah mendidik kita di sini. Sudah sepantasnya dan sewajibnya adik-adik sekalian menghormati guru, karena tidak akan berkah ilmu yang kalian dapatkan tanpa menghargai, tanpa menghormati seorang guru. Yang kedua, akhlak yang baik adalah menyayangi adik-adik kita. Berapa banyak di kampus, di kuliah, di sekolah terdapat bulian, bahkan hingga tewas adik kelasnya, teman sebayanya. Kenapa? Dibuli. Ini bukan mencerminkan akhlak yang baik. Orang yang beriman yang dibanggakan di hadapan Allah adalah akhlaknya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah di zaman Nabi ada seorang perempuan yang malamnya qiyamul lail, siangnya puasa sunnah, kemudian banyak wakafnya, banyak sedekahnya, banyak pahala kebaikannya yang lain. Tetapi akhlaknya yang buruk adalah sering menyakiti tetangganya yang hidup berdampingan dengannya. Dengan apa dia sakiti? Dengan ucapannya. Maka hati-hati dengan ucapan, bukan dengan perbuatan, tapi dengan ucapan. Sering dia sakiti. Misalnya kayak kita ini berteman, berkawan, ada temannya pendek, hitam, gendut. Kalau lewat dia bilang, kudanil lewat. Ini menyakiti perasaan kawan. Apa yang terjadi? Perempuan tadi yang tahajudnya malam, puasa Senin Kamis, sedekahnya banyak, wakafnya juga banyak. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengadu, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang qiyamul lail, yang puasa Senin Kamis, wa taf'alu khairat, banyak perbuatan yang baik-baiknya, walakin tu'di jiranaha bilisaniha, akan tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan ucapannya. Perhatikan adik-adik, apa ucapan Nabi terhadap perempuan yang rajin ibadahnya tapi tidak menjaga akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha la khaira fiha, innaha min ahli nar. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada diri perempuan itu. Saksikanlah, itulah ciri-cirinya penduduk neraka. Maka perhatikan adik-adik, jangan karena kita duhanya setiap hari, puasa, solat sunnah qabliyah ba'diyahnya lengkap, kadang puasa Senin Kamis, namun lupa menjaga satu yang namanya akhlak. Amalannya jadi amalan yang sia-sia, amalannya amalan yang bocor. Maka disebut oleh Nabi, itu adalah ciri-cirinya penduduk neraka. Maka yang perlu kita banggakan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akhlak yang baik. Berapa banyak orang gelarnya doktor, profesor, banyak gelar-gelar yang lain, tinggal di satu komplek perumahan, tapi tidak menjaga etikanya dalam bermasyarakat karena dia punya gelar yang banyak. Apa yang terjadi? Tidak dipakai, tidak digubris oleh masyarakat yang sekitarnya.
Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah pemimpin yang masa depan. Maka mulai sekarang perbaikilah akhlak. Berkawanlah dengan baik dan hormatilah yang pertama di sini. Hormatilah guru kalian. Insya Allah kalian akan sukses dunia dan akhirat. Dalam hadis Muslim disebutkan ada seorang laki-laki yang ketika ditimbang di mizan tidak ada amalan solatnya, amalan puasanya, nggak ada, dosanya banyak menumpuk. Apa yang terjadi? Tapi dia tidak menyekutukan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia miliki? Yang dia miliki hanya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ditimbang kalimat tauhid tadi dengan dosa-dosa yang lain, lebih berat kalimat tauhid. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa menerapkan akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah? Mari kita lebih dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa huwas samiul alim. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.